Salam korban game musiman yang rajin ngedumel tapi tetap rutin membeli gamenya. EA baru saja mengumbar janji manis pada materi promosi di EFC 27, mulai dari info seputar mode The Grounds, Authentic Gameplay 2, FUT Gallery, sampai overhaul karir mode. Semuanya dibungkus rapi dengan bahasa pemasaran paling penuh sensasi, ala aksi komedi si Asmuni. Tapi bagi mereka yang sudah cukup lama berkubang di seri FIFA sampai EFC, ada satu nasihat bijak yang nggak akan pernah basi, yaitu jangan berekspektasi tinggi. Karena trailer, materi promosi, dan versi rilis adalah universe yang berbeda. Jadi, selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai gamblain beberapa poin menarik dari materi promosi EFC 27. Pada FC 27, EA memperkenalkan The Ground sebagai sebuah mode open world sosial tempat pemain bisa membuat avatarnya sendiri, main santai, sampai berinteraksi gabut dengan gamer gabut no life lain dalam sebuah dunia bertema sepak bola. Kita wajib mengapresiasi akan hal ini, karena EA akhirnya berani mencoba hal baru. Meskipun ide The Grounds bukanlah hal baru karena konsepnya terinspirasi dari mode The City pada NBA 2K. Tapi ironinya, The City di NBA 2K sendiri dikenal karena menjadi simbol grinding berkepanjangan dan monetisasi yang cukup binal. Yang mana tujuan akhirnya adalah membuat banyak pemain memilih jalan pintas alias membayar. Jadi, ketika EA bilang The Ground adalah sebuah langkah yang berani, maka sewajarnya kita juga bertanya, berani mencoba hal baru atau berani mencoba metode monetisasi baru? Apalagi ini EA, publisher yang juga memiliki reputasi monetisasi yang rakus pada mode Ultimate Team. Maka mode The Ground ini bisa menjadi spin-off dari mode Ultimate Team. Untuk gameplay, EA menjanjikan Authentic Gameplay 2.0 dengan embel-embel defending yang diracun, air rekan Steam lebih peka ruang, sampai dribbling yang katanya lebih otentik. Janji manis macam ini jujur aja muncul hampir setiap tahun dengan variasi kalimat yang cuma beda tipis. Tapi saya akui dengan jujur, saya cukup berharap dengan bualan EA pada bagian ini. Karena saya bisa menikmati preset default Authentic Gameplay di FC 26. Dan tentu saja dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Setidaknya, preset Authentic Gameplay itu jauh lebih bagus daripada preset kompetitif yang amburadul. Jadi harapan saya sederhana, ya semoga preset default dari Authentic Gameplay di FC 27 ini minimal bisa mempertahankan level keseruan yang sama seperti pada FC 26. Meskipun begitu, ada satu kekurangan yang cukup kontroversial dan sebaiknya jangan kita lupakan. Di mana secara keseluruhan, pemain AI di FC 26 masih kurang proaktif, baik saat bertahan maupun menyerang. Dalam konteks ini, eFootball memiliki AI yang lebih proaktif beraksi daripada FC 26. Tapi masalahnya, kalau EA membuat AI yang lebih proaktif, maka sebagian penggemar, terutama pada mode Ultimate Team, akan protes soal otomatisasi yang terlalu berlebihan. Karena mereka menganggap hal itu bisa mengurangi barrier antara pemain yang jago dengan yang cupu. Jadi wajar kalau selama ini EA sendiri tampak serba salah dan bingung untuk menyeimbangkan dua tuntutan yang berlawanan arah ini. Subscribe sekarang. Kalau soal rencana keberadaan iklan di dalam game, menurut saya itu bukan masalah besar, minimal dari sisi visualisasinya. Karena EA pernah melakukan hal serupa pada game Need for Speed Underground 2 di PS2. Tapi yang jadi pertanyaan justru soal timbal baliknya. Karena kalau memang EA dapat pemasukan tambahan dari iklan berbayar di dalam game, harusnya juga ada kompensasi yang dirasakan oleh konsumen. Entah lewat harga rilis yang lebih murah atau minimal ada opsi kustomisasi. Supaya para pemain bisa membuat sendiri iklan macam apa yang ingin muncul di stadion virtual mereka. Misalnya kita bisa menampilkan iklan jasa Sport WC di Santiago Bernabeu atau bendera One Piece di sana. Wah, itu kan bakal gokil banget. Nice. Yang yang menjadi masalah adalah kalau pendapatan iklan masuk ke kantong EA, tapi harga normal gamenya tetap tinggi. Nah, itulah masalah utamanya. Terakhir adalah menyadari antara apa yang benar-benar diumumkan resmi oleh EA dengan
apa yang baru sebatas bocoran dan analisis halu dari para konten kreator. Fitur seperti Underground, FT Gallery, dan Authentic Gameplay 2.0 itu semua sudah dikonfirmasi resmi lewat pitch note dari EA langsung. Sementara soal lisensi baru seperti Piala Asia, kemudian tambahan tim nasional, kembalinya Liga Meksiko sampai teknologi replay dan integrasi grafis yang baru, itu semua masih di ranah gosip dan spekulasi. Jadi, ada baiknya kita pastikan dulu, apakah hal tersebut beneran janji resmi atau cuma asumsi pribadi. 5, Saya sendiri cuma berharap satu hal yang lebih realistis secara teknis, yaitu supaya EA mencontoh langkah Street Fighter 6 yang memiliki instalasi modular pada mode game mereka. Jadi, kalau ada pemain yang nggak tertarik mode Ultimate Team atau Undergrounds, mereka bisa menghapus komponen mode tersebut dari instalasi gamenya. Karena hal ini bisa menghemat ruang penyimpanan dan juga supaya para pemain, karir mode dan local play yang lain tidak terganggu dengan promosi dan notifikasi seputar Ultimate Team. Meskipun mereka nggak pernah sekalipun membuka mode tersebut. Secara teknis EA pasti mampu melakukan ini, tapi secara bisnis sepertinya bakal mustahil terjadi. Pada akhirnya, FC27 menjanjikan daftar fitur paling ambisius dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari Undergrounds, overhaul career mode, sampai Authentic Gameplay 2.0 yang tampak manis ala janji kampanye para pejabat. Tapi rekam jejak mereka mengajarkan kita satu hal, yaitu kita boleh antusias, tapi jangan berharap lebih. Nah, dari semua poin yang dibahas tadi, mana yang menurutmu paling berpotensi menjadi kenyataan, dan mana yang paling berpotensi cuma jadi angan-angan?